Hai sahabat e-learning Modern Land, dan hari ini spesial buat Anda, kita sedang jalan-jalan ke salah satu departemen yang menjadi jantung perusahaan yang ada di Jakarta Garden City. Siapa itu? Ya, kita ke departemen sales ya, and marketing. So, kita akan ketemu sama seseorang yang luar biasa karena orang ini berhasil mencapai target di tahun 2024. Tentunya rewardnya pun luar biasa, sudah ada gaji, ada insentif, plus tambahan dari sebuah program sales grading. Ya, grading yang luar biasa ini kita namakan dengannya sales platinum. Dan bagi teman-teman yang achieve di atas 100%, maka berhak menyandang sales platinum. Kita akan belajar bagaimana cara untuk mencapainya, bagaimana mempunyai mental juara, dan tentunya mencapai target. Ya, saya sudah bersama partner saya, ada Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Ya, thank you sudah menemani saya dalam program e-learning Modern Land. Ini spesial untuk teman-teman sales yang ada di seluruh Modern Land. Yang akan ditonton tentunya dinikmati ya. Oke, karena kita semua orang bisa masuk dalam salah satu podcast ini loh. Oh iya, keren dong berarti. Ya, oke. Podcast ini. Oke. Berapa lama udah gabung di perusahaan ini, Eka? Udah hampir mau 3 tahun. Wow, udah mau 3 tahun ya? Ya. Happy di sini? Happy banget, nyampe target terus ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezekinya ngalir terus ya? Alhamdulillah. Oke. Eka, bahwa Eka ini kan tahun 2024 berhasil dalam grading mencapai sales platinum. Ya. Menurut Eka, seberapa penting Eka kok harus mencapai target itu? Oh, pokoknya gua harus jadi sales platinum nih. Seberapa penting? Penting banget karena Penting banget ya. Satu nih ya. Iya. Pendapatannya nambah. Pendapatan nambah. Karena di program itu ada tambahan gaji. Loh, tambahan gaji loh, lumayan dari UMR dinaik dikit. Berapa nominalnya? 2,5. 2,5. Ya 2,5 lumayan ya buat tambahan beli minyak atau buat beli beras. Kerupuk. Memang kalau orang kaya beda ya. Kalau saya kan belinya beras sama minyak. Kalau ini beli kerupuk. Oke ya. Kerupuk pakai nasi. Itu biar cepet kaya. Karbo semua dong. Oke, baik. Oke, tambahan uang senilai 2,5 juta itu berarti kamu termotivasi karena ada nominal itu ya. Betul. Lumayan tambahannya. Tidak harus diklaim apalagi ya. Oke, yang kedua selain uang apa? Bisa menjadi pembuktian diri kepada perusahaan juga sih. Jadi saya bisa jadi yang terbaik. Oke. Jadi kamu pengen buktiin bahwa kamu adalah yang terbaik. Betul. Bisa menjadi yang terbaik. Betul. Dan tetap menjadi yang terbaik. Semoga. Semoga. Oke. Baik. Yang kedua, ketiganya ada apa? Yang ketiganya itu adalah sebagai sarana media promosi kepada konsumen saya yang mau beli atau yang belum beli ke saya ya. Oke. Jadi maksudnya kalau misalkan ada konsumen walk-in datang, terus ada foto lu ya kan, tiba-tiba itu siapa nih? Cari yang terbaik nih siapa nih? Gitu salesnya. Oh, ada Mbak Eka saya ya. Gitu. Oke ya. Memang kan promosi ya kan. Apalagi kalau misalnya nanti dibuatkan konten kayak gini ya kan. Apalagi nanti dibuatkan oleh tim marketing ya kan. Di-share, orang akan lebih mengenal kamu ya. Betul. Pokoknya cari Eka. Oke. Ya, untuk jadi sales platinum memang tidak mudah guys. Serius, harus 100%. Dan tidak semuanya bisa mencapai hal itu. Betul. Kamu saya lihat itu udah 2 kali untuk yang pertama itu gold ya, dan yang selanjutnya yang platinum. Ini kan satu peningkatan yang menurut saya itu adalah pencapaian yang harus teman-teman bisa pelajari bagaimana kita bisa seperti Eka. Mental seperti apa yang harus dimiliki dan tentunya strategi apa yang dimiliki oleh Eka. Oke, ngomongin strategi, layaknya main catur kita harus punya strategi agar kita memenangkan sebuah peperangan. Lalu bagaimana kita atau kamu Eka sebagai seorang sales bisa mencapai sales platinum? Strategi yang kamu lakukan itu apa? Yang pertama tuh saya rajin-rajin follow up sih. Follow up database yang udah ada di sebelum-sebelumnya yang mungkin saat itu belum mau beli gitu kan. Kita follow up terus sampai dia lewat WA atau lewat Blast, WA Blast, terus by phone juga. By phone. Yang udah hot prospect itu kan kadang ada yang belum ada dananya, mungkin di bulan kemarin, contoh bulan ini ada dana. Jadi kita harus tekun follow up itu sih. Follow up terus pokoknya sampai konsumen bilang tidak
Oke, kalau tidak berarti stop. Ya. Mungkin nanti reminder lagi. Betul. Oke. Setiap bulan kita harus tetap reminder, mau apapun, ada promosi apapun itu tetap reminder sehingga dia akan tetap ingat Iya, sama remind. kita. Oke, Gitu. jadi rajin follow up. Yang kedua, selain follow up apain? Selalu memberikan servis yang terbaik. Servis. Kenapa kok harus servis terbaik? Ya. Kita harus, namanya kita kan sales ya. Kalau kita tidak memberikan servis yang terbaik, konsumen kita kabur. Tapi kalau kita memberikan perhatian yang baik sama konsumen, itu konsumen akan trust sama kita. Pasti akan mencari salesnya itu aja, salesnya baik lagi aja gitu. Jadi Bentuk servis yang kamu lakukan itu apa? saya selalu siap siaga 24 jam. Konsumen mau tanya apa, itu pasti jawab dengan fast respon. Pas respon, 24 jam itu Ya. kayak apotek dong ya? Iya, mau 24 jam 1 malam, kalaupun itu kan nomor handphone saya kan aktif terus ya. Jadi mau ada bunyi, itu pas saya kalau misalkan nih saya memang nggak kebangun, pasti saya minta maaf. Maaf Pak, saya misalkan lagi masih tidur, pagi-paginya saya langsung jawab. Oke, Misalkan oke. saya udah ketiduran atau gimana gitu. Fast respon intinya. Fast respon. Fast Oke. respon. Yang pertama tadi tekun, yang keduanya adalah memberikan servis, yang Ya. ketiganya ada? Itu aja sih mungkin ya. Harus memberikan banyak-banyak perhatian sama konsumen. Kayak misalkan kita kasih gift. Oh, Gitu. oke, Salah perhatian. satunya ya perhatian lebih lah. Agar konsumen tetap ingat sama kita juga. Gitu kan. Memberikan yang terbaik juga. Jadi konsumen tetap ingat sama baik aja deh. Gitu. Pertanyaan yang ketiga. Ya, biasanya kalau dalam jualan itu kan ada hambatan-hambatan dalam berjualan ataukah ada denial dari konsumen. Apa yang kamu lakukan? Hambatannya itu pertama itu konsumen kadang nggak tahu ya kalau dia itu sebenarnya datanya ada yang bagus ada yang jelek. Nah tapi kadang yang jelek itu kayak kolek ya, maaf ya, kayak misalkan kolek 5 itu dia tuh kayak nggak ngerasa kalau dia jelek, pada pas saat kita BI checking jelek gitu kan. Tapi ya gimana caranya saya harus bantu dia sampai dia bisa sampai dengan akad. Itu sih pembuktian saya kepada konsumen. Saya harus gimana caranya, ini konsumen udah minat banget nih sama unit Oke. itu gitu kan. Tapi ya saya harus memberikan, ya Bu kita coba dulu Bu, gimana caranya ya kita harus memberikan yang terbaik biar dia sampai benar-benar akad. Itu sih masalahnya sih di kolek ya, di data. Sebenarnya pertama tuh di data, Oke. ya kan. Terus yang keduanya itu konsumen itu suka banget ngebanding-bandingin sama produk lain. Berarti kalau konsumen itu tanya kompetitor gitu ya? Ya, kita udah Compare. menjelaskan secara detail, bla 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 sampai kehitungan, sampai brosur, sampai semuanya. Tiba-tiba di eksekusi terakhir konsumennya masih, Mbak, kita masih mau lihat-lihat yang lain dulu. Itu sih. kayak Oke, gitu. oke. Biasanya kalau misalkan tadi kan hambatan yang pertama tadi kamu menyampaikan bahwa Data sih. lebih kepada KPR. KPR ya Ya. kan. Kamu temenin tuh solusinya. Solusinya saya Kalau temenin nih sampai- yang kedua tadi ada orang yang sukanya compare-compare. Ini kamu cara menyelesaikan hambatan itu gimana? Kalau yang compare kayak gitu ya saya tetap maintain dia ya, maksudnya Mbak saya mau ke produk sebelah dulu misalkan gitu ya, tetangga sebelah dulu, itu kan dia kan butuh waktu ya, misalkan kita kan harus tanya lagi 2 hari atau 3 hari gitu kan. Tapi tetap saya maintain, saya tetap memberikan kayak misalkan promosi-promosi yang ada sekarang. Nih misalkan promosi apa nih bulan ini, promosi apa, tetap saya share biar dia selalu inget, wah di JGC aja deh. Jadi compare-nya itu biar dia tetap milih JGC, kena keunggulan yang kita punya aja deh. Jadi biar konsumen juga selalu ingat JGC gitu aja sih. Jadi memberikan terus Oke. promosi-promosi yang ada. Nah, Oke, ada kendala lain nggak? banyak sih sebenarnya, ada beberapa ya. Ada yang rumah-rumah yang harusnya sudah serah terima gitu kan. Ternyata belum serah terima, ya itu kadang ada yang bikin konsumen agak sedikit kecewa. Terus kamu gimana responnya? Responnya saya tetap memberikan yang terbaik intinya. Saya tetap mas respon, mau dia marah-marah mau seperti apa, saya tetap dengerin. tetap temenin Saya tetap ya? dengerin. Jangan malah kabur. Enggak, saya enggak pernah kabur. Oke. Saya tetap temenin dia sampai kita punya solusi dan sampai bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Keren. Jadi kamu berusaha memberikan yang terbaik pokoknya ya. Betul. Oke, walaupun dia ada komplain apapun itu ya. Ya, tetap saya harus memberikan solusi dari permasalahannya dia. Ya, Eka, selanjutnya, kalau melihat dari faktor pendukung yang membuat kamu termotivasi dalam bekerja, itu siapa? Pertama, faktor pendukung saya adalah keluarga saya ya, terutama ya
untuk anak-anak lah ya, untuk anak-anak kan masih kecil gitu Ya, kan, jadi ya masih butuh dana yang banyak ya buat nanti dia sekolah, kuliah dan lain-lain. Jadi masih butuh tabungan. Jadi itu motivasi saya biar saya achieve target. Oke. Jadi anak adalah bentuk motivasi kamu yang pertama agar selagi masih muda nih ya, buat Betul, cari tabungan sebanyak-banyaknya sehingga Banyak-banyaknya ya biar sehingga ketika di masa kita sudah tidak kuat, kita masih ada udah punya tabungan. tabungan untuk investasi. Untuk anak-anak gitu. Cakep. Oke, selain dari keluarga, ada faktor lain nggak yang orang yang support kamu? Ya otomatis pasti atasan ya, Atasan, karena yang oke. Saya thank you dong. Saya thank you sama terima kasih Pak Henry. Oke, Thank you. Ya. thank you Pak Hendrik atas supportnya. supportnya selama ini yang bikin saya jadi chief target gitu. Oke, Itu oke. memang dia best leader yang baik walaupun agak-agak ya begini tadi tetap saya begini kok. Oke. Ya, thank you. Saya percaya bahwa di balik tim yang hebat pasti ada sosok leader yang mengayomi ya. Oke, baik. Selanjutnya, dari sekian customer yang closing, dan tentunya tahun 2024 menjadi sebuah legasi kamu, beberapa banyak konsumen yang sudah kamu temani, rata-rata mereka itu datang dari mana? Ataukah misalkan Bim Salah Bim tiba datang sendiri? Atau memang datang dari online, atau datang dari offline, itu datang dari mana? Ada beberapa konsumen saya itu datang dari referral. Dia Sorry. Kalau misalkan kita garis besar kan, kita pelah dari misalkan ada 10 yang paling banyak itu dari mana? Referral. Wow, dari referral loh. Saya kaget karena biasanya itu kan dari mungkin pameran ya kan? Atau walk-in, ini malah dari referral. Iya. Ada berapa kalau boleh tahu? Ada 4 lah, 5. Wah, 1 tahun 5 customer dari referral. Dan di customer itu dengan senang hati untuk mereferalkan kamu. Mereferensikan saya kepada saudara-saudaranya untuk beli sama saya. Wah. Ini guys, ini perlu dicontoh yang mungkin kita lupa bahwa referral itu menjadi salah satu senjata yang tanpa perlu kita pertajam, kita nggak perlu kita banyak omong, tetapi ternyata dia sendiri yang mendatangkan rezeki ke kita ya. Wah, referral. Pertama referral, kedua dari mana nih? Yang kedua saya dapat dari walk-in on the spot sih. Oke, dari walk-in on the spot ya. Walk-in on the spot. Jadi ada tamu datang ke kantor, itu saya jelasin semuanya dari produk, hitungan, sampai dia tertarik itu dari walk-in ke kantor. Walk-in. Oke, jadi walk-in juga mempunyai peran banyak di tahun 2024 ini ya. Betul. Kalau yang ketiganya? Ketiganya saya dari iklan. Iklan. Ada beberapa yang iklan dari kantor juga ya, yang masuk ke saya itu tahun kemarin saya dapat 2 ya. Wah, thank you. Saya thank you buat teman-teman digital marketing. Digital marketingnya. Dari Bu Dari Bu Tias. Ya. Oke, thank you Bu Tias. Thank you Bu Tias. Saya dapat 2 ya. Udah ditaksir belum Bu Tias? Udah. Oke. Tapi belum banyak sih. Belum banyak ya. Jangan lupa minta Zahran, Kiki, ya Tika ya. Ya Kiki, Zahran, pokoknya Tika pasti kebagian. Yang kemarin udah kan? Oke, berarti tinggal saya yang belum. Bercanda. Oke, selanjutnya Eka. Referral. Ini saya tertarik dengan kata-kata referral karena tidak kalau yang saya sering CNC atau saya sering diskusi dengan teman-teman sales, rata-rata mereka dari iklan atau enggak dari pameran itu. Nah, ini referral nih menarik nih. Bagaimana kamu bisa mendapatkan referral atau bagaimana kamu bisa memanage konsumen sampai orang itu kok trust banget sama kamu? Ya, itu sih yang bikin trust itu agak susah ya. Pertama, awal-awalnya betul. Memang yang bikin trust itu yang susah. Makanya kan saya bilang, pelayanan saya itu 24 jam. Udah kayak apotik gitu kan. Jadi konsisten, ya, 24 jam mau dia tanya apapun, kalau misalkan saya udah ketiduran atau apa, pasti pagi-pagi banget udah saya bales. Jadi konsisten saya itu adalah selalu memberikan solusi dari setiap masalah konsumen. Oke, 24 jam. Kedua memberikan solusi dari semua masalah konsumen. Bagaimanapun caranya. Ya, bagaimanapun caranya saya harus bisa memberikan solusi. Yang ketiga ada nggak? Yang ketiga. Apa yang kamu lakukan biar makasih Mbak Eka, aku nggak sangka loh bisa ada yang menyampaikan itu, atau pernah kamu lakuin sehingga customer itu
Ih, Iya. Eka baik banget deh. Ya, Kamu apa yang kamu lakukan? saya selalu memberikan hadiah kepada konsumen yang kayak kemarin kan ada yang lahiran, Oh, ulang lahiran. tahun, saya Kamu ngasih apa? ucapin. Ya, kayak stroller gitu. Oke. Itu kan Ya, itu ya kan merupakan budget kantor budget sendiri nih. budget sendiri Oh, dong. keren, Masa keren, dapat keren. budget kantor. Oke, jadi kamu kasih stroller Ya, kayak dan baby voucher, ucapkan. ucapin, kayak gitu kan. Pasti adalah perhatian-perhatian sedikit Kecil. lah. Yang penting kan kita bisa maintain ke konsumennya kan selalu baik gitu kan. Jadi makanya konsumen memberikan referral-referralnya kepada saya ke Mbak Eka aja gitu. Ya karena mungkin udah kenal saya ya gitu Iya. ya. Itu yang saya sampaikan bahwa ternyata perhatian kecil tetapi ternyata membuat orang langsung tertusuk hatinya. Langsung love you gitu ya. Ya siapa sangka kan kita nggak tahu bahwa ternyata itu kan justru bentuk care ya. dari suatu rezeki. care kepada orang sehingga orang itu bertimbal balik sama kita ya. Betul. Eka aja orangnya baik. Ya. Wah. Oh, ya sedikit rezeki yang kita berikan pasti akan membuahkan hasil yang banyak. Subhanallah. Langsung luar biasa. Oke, thank you Eka, keren banget teman-teman. Nggak perlu lama, tetapi semoga video ini bermanfaat. Banyak pembelajaran yang bisa kita lakukan. Tentunya salah satu poinnya adalah kita bisa tetap tekun dalam mencari konsumen. Jangan malas-malasan, ayo blasin ya kan? Ya, betul. Blasin ke WA-in customer Undang kamu. konsumen setiap Sabtu dan Minggu weekend karena kan saat weekend kan konsumen baru bisa datang ya. Oke. Kalau bisa kita undang-undangin terus tiap Untuk weekend datang. untuk datang karena dengan potensi dia datang udah 50-50 pasti ambil atau tidak. Oke, yang pertama tadi, yang keduanya tadi saya tangkap dari penyampaian kamu adalah berikanlah servis yang terbaik. Setelah Solusi servis apapun. yang terbaik ya, dengan apapun keluhannya, apapun mintanya, berusaha untuk berikan dengan rendah hati ya, dan dengan ikhlas sehingga nanti akan muncul namanya trust. Dari trust itu akan muncul lagi rezeki yang tanpa kita duga, tiba-tiba ada yang namanya referral. Wow. Teman-teman, sahabat e-learning Motherland, semoga bisa bermanfaat. Dan saya thank you kepada Eka, semoga tahun 2025 kamu tetap konsisten dan komit untuk Amin, menjadi sales ya Allah. platinum di Amin. Jakarta Garden City. Oke, thank you, saya Wise undur diri. Kita ketemu lagi di video e-learning selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Yeay.